Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Kepala Sekolah SD Negeri Jatilor, yang saya hormati Bapak Ibu Guru SD Negeri Jatilor. Pertama-tama saya ucapkan terima kasih kepada Bapak Ibu Guru semua yang telah meluangkan waktu pada siang hari ini untuk acara diseminasi pemahaman dan pengalaman penerapan budaya positif. Nah, perkenalan dulu, nama saya Siska Ernawati dari SD Negeri Jatilor. Saya TGP Angkatan 7 Kabupaten Grobogan. Langsung saja ke materi. Konsep utama modul budaya positif yang pertama ada perubahan paradigma belajar, motivasi perilaku manusia, disiplin positif, kebutuhan dasar manusia, keyakinan kelas, posisi kontrol restitusi, dan segitiga restitusi. Yang pertama, pembelajaran dengan paradigma baru. Pembelajaran dengan paradigma baru dirancang berdasarkan prinsip pembelajaran yang terdiferensiasi, sehingga setiap siswa belajar sesuai dengan kebutuhan dari tahapan perkembangan untuk mewujudkan profil pelajar Pancasila. Ya, profil pelajar Pancasila itu sendiri ada beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, ada mandiri, ada bernalar kritis, ada kreatif, bergotong royong. Itu profil pelajar Pancasila yang telah kita ketahui ya Bapak Ibu. Selanjutnya kita akan mempelajari tentang disiplin positif. Apa itu disiplin positif? Yaitu satu cara penerapan disiplin yang bertujuan untuk menumbuhkan kesadaran serta memberdayakan anak untuk melakukan sesuatu tanpa sogokan, ancaman maupun hukuman. Nah, di sini sebagai pendidik tujuan kita adalah menciptakan anak-anak yang memiliki disiplin diri, sehingga mereka bisa berperilaku dengan mengacu pada nilai-nilai kebajikan universal dan memiliki motivasi intrinsik, bukan ekstrinsik. Motivasi perilaku manusia. Motivasi sendiri itu merupakan dorongan yang timbul pada diri seseorang secara sadar atau tidak sadar untuk melakukan suatu tindakan dengan tujuan tertentu. Motivasi sendiri itu ada 3 tujuan, yaitu yang pertama menghindari ketidaknyamanan dan hukuman. Nah, di sini murid melakukan disiplin diri karena ia takut dihukum. Ini merupakan motivasi ekstrinsik. Yang kedua, mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Murid melakukan disiplin diri karena ia ingin mendapat imbalan.
Ini merupakan motivasi ekstrinsik. Yang ketiga, menjadi orang yang mereka inginkan atau menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Di sini murid melakukan disiplin diri karena sadar akan nilai-nilai kebajikan dari dirinya sendiri. Ini merupakan motivasi intrinsik. Selanjutnya tentang kebutuhan dasar manusia. Kebutuhan dasar manusia itu ada 5. Yang pertama, bertahan hidup. Kebutuhan yang bersifat fisiologis untuk bertahan hidup, misalnya kesehatan, tentang makanan, minuman, ya itu kebutuhan biologis sebagai bagian dari proses reproduksi, termasuk kebutuhan untuk tetap bertahan hidup. Yang kedua, ada kasih sayang dan rasa ingin diterima. Nah, kebutuhan untuk disayangi dan diterima ini meliputi kebutuhan akan hubungan dan koneksi sosial, kebutuhan untuk memberi dan menerima kasih sayang, dan kebutuhan untuk merasa menjadi bagian dari suatu kelompok. Nah, di sini anak ingin mendapat kasih sayang, misalnya dari keluarga, dari teman-temannya, dan dari guru-gurunya di sekolah. Yang ketiga, ada penguasaan. Kebutuhan ini berhubungan dengan kekuatan untuk mencapai sesuatu, menjadi kompeten, menjadi terampil, diakui atas prestasi yang ia miliki, didengarkan dan memiliki rasa harga diri. Yang keempat, kebebasan. Kebebasan untuk bebas adalah kebutuhan akan kemandirian, otonomi, memiliki pilihan, dan mampu mengendalikan arah hidup seseorang. Anak-anak dengan kebutuhan kebebasannya ini, ia menginginkan pilihan. Mereka perlu banyak bergerak. Kebebasannya ini, ia menginginkan pilihan. Mereka perlu banyak bergerak, suka mencoba-coba, tidak terlalu terpengaruh orang lain, dan senang mencoba hal-hal yang baru yang menarik. Dan yang terakhir itu ada kesenangan. Kebutuhan akan kesenangan ini kebutuhan untuk mencari kesenangan diri anak itu sendiri. Kesenangan dalam bermain, dalam tertawa, itu kebutuhan kesenangan. Selanjutnya ada 5 posisi kontrol restitusi. 5 posisi kontrol itu ada penghukum, pembuat rasa bersalah, teman, pemantau, dan manajer. Yang pertama, sebagai penghukum. Seorang penghukum itu bisa menggunakan hukuman fisik maupun verbal. Orang yang menjalankan posisi penghukum senantiasa mengatakan bahwa sekolah memerlukan sistem atau alat yang dapat lebih menekan murid-murid lebih dengan dalam hati. Guru-guru yang menerapkan posisi penghukum ini biasanya akan berkata, patuhi aturan saya, awas kalau kamu melanggar peraturan saya. Nah, itu posisi sebagai penghukum. Yang kedua, posisi sebagai pembuat rasa bersalah. Pada posisi ini biasanya guru akan bersuara lebih lembut, lebih halus kepada siswanya. Pembuat rasa bersalah akan menggunakan keheningan yang membuat orang lain merasa tidak nyaman. Dan biasanya kalau pembuat rasa bersalah itu guru akan berkata, berapa kali Bapak harus memberitahu kamu ya? Gimana coba kalau orang tua kamu tahu? Itu biasanya kata-kata yang halus yang akan membuat anak merasa bersalah. Yang ketiga, posisi sebagai teman. Di sini guru pada posisi ini tidak akan menyakiti murid, namun akan tetap berupaya mengontrol murid melakukan persuasi. Ini guru biasanya bisa bersifat negatif ataupun positif. Positif di sini berupa hubungan baik yang terjalin antara guru dan murid. Guru di posisi teman ini menggunakan hubungan baik, menggunakan humor atau lelucon kepada muridnya. Biasanya mereka berkata,
Ini menggunakan hubungan baik, menggunakan humor atau lelucon kepada muridnya. Biasanya mereka berkata, ayo bantulah ibu nak, ayo ingat tidak bantuan yang sudah ibu lakukan dulu. Nah, biasanya akan berkata seperti itu. Terus yang keempat itu posisi sebagai pemantau. Di sini memantau itu berarti mengawasi. Jadi seorang guru itu mengawasi, bertanggung jawab atas perilaku orang-orang yang kita awasi. Posisi pemantau berdasarkan pada peraturan dan konsekuensi. Dengan menggunakan sanksi, kita dapat memisahkan hubungan pribadi kita dengan murid. Nah, biasanya kata-kata yang digunakan dalam posisi pemantau itu peraturannya apa? Apa yang telah kamu lakukan? Nah, itu biasanya kata-kata yang diucapkan guru pada posisi pemantau. Dan yang terakhir itu posisi manajer. Posisi terakhir ini di mana guru berbuat sesuatu bersama dengan murid, mempersilahkan murid mempertanggungjawabkan perilakunya sendiri, mendukung murid agar dapat menemukan solusi atas permasalahannya sendiri. Seorang manajer biasanya akan berkata, apa yang telah kita yakini, apakah kamu meyakininya? Dan itu kembali lagi ke keyakinan kelas yang telah dibuat. Selanjutnya tentang keyakinan kelas. Keyakinan kelas itu adalah salah satu disiplin positif yang bisa kita terapkan dalam membangun budaya positif di sekolah. Dengan adanya keyakinan kelas, di setiap kelas diharapkan dapat mewujudkan tujuan pendidikan yang berorientasi kepada profil belajar Pancasila. Keyakinan kelas bersifat abstrak daripada peraturan. Semua warga kelas berkontribusi dalam membuat keyakinan kelas tersebut. Pernyataannya bersifat positif dan bersifat universal. Itu tentang keyakinan kelas. Nah, selanjutnya, yang materi terakhir itu tentang segitiga restitusi. Segitiga restitusi itu digambarkan seperti ini ya Bapak Ibu. Ada 3 langkah, ada 3 tahap dalam menjalankan segitiga restitusi. Yang pertama menstabilkan identitas, yang kedua validasi tindakan, dan yang kedua validasi tindakan, dan yang ketiga menanyakan keyakinan. Yang pertama menstabilkan identitas. Bagian dasar dari segitiga bertujuan untuk mengubah identitas anak dari orang yang gagal karena melakukan kesalahan menjadi orang yang sukses. Yang kedua, validasi tindakan. Biasanya guru pada tahap ini menyuruh anak untuk menghentikan sikap yang tidak baik. Tapi teori kontrol menyatakan bahwa resep itu tidak manjur. Kenapa? Mungkin tindakan guru dengan memvalidasi sikap yang tidak baik seperti bertentangan dengan aturan yang ada. Namun sebetulnya untuk menunjukkan bahwa guru memahami alasan dibalik tindakan murid, kalimat-kalimat itu biasanya yang dibuat guru itu dengan nada tanpa menghakimi, akan memvalidasi kebutuhan mereka. Contoh kalimatnya, kamu patut bangga pada dirimu sendiri karena kamu telah melindungi sesuatu yang penting buat kamu. Dan tahap yang terakhir yaitu menanyakan keyakinan. Teori kontrol menyatakan bahwa kita pada dasarnya termotivasi secara internal. Ketika identitas sukses telah dicapai dan tingkah laku yang salah telah divalidasi, maka anak akan siap dihubungkan dengan nilai-nilai yang dia percaya sendiri. Biasanya kata-kata itu apa yang kita percaya sebagai kelas atau keluarga, apa nilai umum yang kita telah sepakati bersama. Nah, itu tadi tahapan dalam segitiga restitusi. Ya, demikian tadi pemaparan diseminasi dari saya. Semoga bermanfaat untuk Bapak Ibu semua. Nah,
Untuk sesi selanjutnya mungkin ada sesi tanya jawab ya Bapak Ibu. Silakan Bapak Ibu yang belum jelas atau mau memberi tanggapan atau masukan, saya persilahkan. Mampu Bapak Ibu? Ada yang mau bertanya? Ya, Bu Yesi mau bertanya? Iya, mau bertanya. Ya, silahkan. Terima kasih atas waktu yang diberikan kepada saya. Saya juga berterima kasih karena pada hari ini saya mendapatkan ilmu yang sangat bermanfaat, karena saya menjadi tahu apa itu budaya positif, bagaimana pelaksanaannya dari nol, dari dasar-dasarnya. Ternyata bukan dari peraturan yang sudah diterapkan saja di sekolah yang menjadikan anak bisa berkarakter positif ke depannya, tetapi di sini saya mendapatkan ilmu harus dari hati, harus dari keyakinan yang positif, kemudian ke kesepakatan kelas yang bermuara pada aturan. Itu baru bisa menjadikan anak itu berkarakter yang positif. Yang akan saya tanyakan di sini adalah apa pentingnya menciptakan budaya positif di lingkungan sekolah ini. Ya, terima kasih, pertanyaan yang bagus sekali ya. Apa pentingnya menciptakan budaya positif di sekolah? Ya. Budaya positif dapat menumbuhkan motivasi intrinsik dalam diri anak untuk menjadi pribadi yang lebih bertanggung jawab dan budi pekerti luhur serta akhlak yang mulia untuk anak. Nah, itu tadi pentingnya budaya positif di sekolah. Gimana Bu Yesi? Sudah cukup ya? Ya. Mungkin dari Bapak Ibu guru lain ada yang mau bertanya lagi? Sudah cukup ya? Ya, terima kasih. Ya, demikian tadi pemaparan diseminasi saya. Kurang lebihnya saya mohon maaf ya Bapak Ibu. Di sini kita belajar bersama, mencari ilmu bersama. Ya, saya akhiri sampai di sini. Bila kita hidayah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Ditulis satu saja ya. Silakan aturan apa yang harus kalian laksanakan di dalam kelas. Bawahnya dikasih nama, bawah sendiri nama kamu. Banyak sekali ya teman kelas. Yang tidak boleh kamu lakukan di dalam kelas itu apa saja? Ada yang sudah selesai? Ya. Yang sudah silakan ditambah di sini, dibuka itu. Perekatnya dibuka. Yang sudah silakan dibuka sini. Gantian ya. Gantian. Gantian boleh dulu. Yang sudah duduk. Yang sudah duduk ayo. Yang sudah duduk. Yang sudah duduk. Sudah semua? Semua di depan? Saya bacakan ya. Ini dari Vina ada saling menghormati antar teman. Setuju? Ya, jadi di dalam kelas kalian harus saling menghormati antar teman. Tidak boleh saling mengejek, ya. Tidak boleh harus saling menghormati.
lagi dirapikan seperti semula. Terus dari HMK, tidak boleh bermain bola di dalam kelas, sama dengan punya Ricardo. Pakai di dalam kelas tapi harus dilepas, sama. Tidak boleh main bola di dalam kelas, sama ya. Saling menghormati antar teman. Tidak boleh makan di dalam kelas, sudah ada tadi. Makan saat jam istirahat, setuju? Setuju. Jadi kalau waktu pelajaran kalian tidak boleh makan. Tidak boleh makan berarti minum boleh tidak? Boleh. Kalau minum boleh, tapi kalau makan tidak boleh. Buang sampah di tempat sampah, sama. Topi dilepas. Mengerjakan tugas dengan tenang, setuju? Setuju. Artinya apa itu mengerjakan tugas dengan tenang? Ya kalian mengerjakan dengan diam, nggak boleh bicara sendiri. Di dalam kelas topi dilepas. Tidak boleh bermain di dalam kelas. Ini kebanyakan sama. Nah, jadi sudah kita sepakati bersama ya. Kesepakatan kelas kalian. Yang pertama, makan saat jam istirahat. Nanti kalau ada anak yang makan waktu pelajaran, ya kan? Berapa? Sanksi atau hukuman ya? Hukumannya apa? Disuruh mengambil sampah sebanyak 20 sampah ya. Terus yang kedua, membuang sampah di tempat sampah. Nah, nanti kalau ada teman kalian yang membuang sampah di dalam kelas, silakan disuruh untuk mengambil 20 potong sampah. Yang ketiga, di dalam kelas topi dilepas. Biasanya anak laki-laki ini ya yang sering bawa topi ya. Kalau di dalam kelas topinya harus dilepas. Jaga kebersihan meja dan tembok. Meja tembok tidak boleh dicoret, baik itu pakai bolpen atau pakai tip X. Saling menghormati antar teman. Sesama teman kalian harus saling hormat. Tidak boleh saling mengejek. Mengerjakan tugas dengan tenang. Saat mengerjakan tugas tidak boleh bicara sendiri, apalagi bicara dengan temannya ya. Selesai
Nama saya Merida Cynthia Pratemi, guru kelas 2 SD Negeri Jatilor. Diseminasi yang disampaikan oleh Bu Siska sudah baik dan jelas. Semoga dari diseminasi yang dijelaskan bisa bermanfaat bagi saya dan guru lainnya. Semoga saya mampu mengimplementasikan mengenai disiplin positif dan kesepakatan kelas kepada peserta didik. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Bu Supiati dari SD Jatilor. Saya ingin memberi umpan balik terhadap Bu Siska. Cara penyampaiannya sudah bagus dan jelas. Maka dari itu saya sebagai guru SD Jatilor mau menerapkan di kelas saya. Mudah-mudahan dapat bermanfaat bagi murid saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Makaila Nasmin Arafa. Setelah kami membuat kesepakatan di kelas bersama, kami merasa senang karena ada aturan yang harus kami laksanakan dengan baik. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Monika Okta Suliatas. Peserta dari kelas yang telah kami buat bersama sangat bermanfaat karena bisa menumbuhkan sikap disiplin bagi kami dan kita berarti bertanggung jawab. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.